Baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran hari ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum masuk materi, Ibu absen dulu ya. Kristalia, Hadir Bu. Salsa, Hadir Bu. Yuli. Hadir Bu. Baik, masuk semua. Sebelum masuk materi, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Saat kalian kelas 7 SMP, pasti kalian pernah mempelajari tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Coba kalian sebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Bernapas Bu. Bergerak Bu. Makan Bu. Berkembang biak. Peka terhadap rangsangan. Ya, benar. Dari yang kalian jelaskan, bernapas, bergerak, berkembang, tumbuh, itu adalah merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Sebelum masuk materi, kalian pasti pernahkah melihat tumbuhan, hewan di sekitar kalian yang sudah tumbuh? Nah, dari proses tersebut, mengapa tumbuhan, hewan tersebut bisa besar atau bisa tumbuh? Karena dengan adanya pertumbuhan. Ya, benar. Karena pada proses makhluk hidup, hewan, tumbuhan, manusia itu pasti mempunyai proses pertumbuhan dan perkembangan. Itu materi yang Ibu akan sampaikan hari ini, itu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ibu akan menampilkan slide PPT dan Ibu akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu ada pertumbuhan dan perkembangan merupakan salah satu ciri organisme. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran, volume sel, dan jumlah sel makhluk hidup yang sifatnya tidak dapat kembali lagi atau bersifat irreversibel. Yang artinya, individu yang tumbuh besar tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula dan bersifat kuantitatif atau tetap. Sedangkan perkembangan merupakan suatu perubahan yang teratur dan seringkali menuju keadaan yang lebih tinggi atau kedewasaan. Selanjutnya, itu ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu ada pertumbuhan. Pertumbuhan ini bersifat kuantitatif, terlihat dari perubahan fisik, memiliki keterbatasan usia, bersifat irreversibel, tidak dapat kembali, dan dipengaruhi oleh pembelahan sel tubuh. Di sini ada contoh dari pertumbuhan, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama itu ada manusia, dari proses bayi, lalu menuju balita, selanjutnya anak kecil, remaja, dewasa, dan tua. Dan yang selanjutnya itu ada hewan dan tumbuhan. Apakah di antara kalian ada yang bisa menjelaskan dari proses tumbuhan ini? Yang pertama ada Akar Bu. biji ini, lalu Akar. selanjutnya Batang. selanjutnya Daun. ya, sampai pada proses pembentukan buah. Yang selanjutnya itu merupakan dari proses pertumbuhan makhluk hidup. Yang selanjutnya itu ada perkembangan. Perkembangan ini bersifat kualitatif, terlihat dari sifat dan kemampuannya, tidak terbatas usia, bersifat reversible, dapat balik atau dapat kembali, dan dipengaruhi oleh pengalaman. Contohnya itu ada bayi. Bayi pada saat dia lahir, dia belum bisa melihat, mendengar, tertawa. Lalu dari proses perkembangan, dari waktu ke waktu, bayi itu bisa melihat, tertawa, mendengar, merangkak, berjalan, sampai selanjutnya itu merupakan dari proses perkembangan makhluk hidup pada manusia. Dan yang di bawahnya ada proses metamorfosis. Adakah yang bisa menjelaskan dari tahap proses metamorfosis ini? Mulai dari tahap apa? Kepompong, bulat, dan kupu-kupu. Ya, benar. Itu merupakan proses dari Perkembangan metamorfosis. Ya, benar. Perkembangan metamorfosis dari kupu-kupu. Yang selanjutnya itu ada pertumbuhan dan perkembangan pada perkecambahan. Itu ada dua tipe, yaitu tipe hipogeal.
Yang tipe hipogeal ini adalah yang dimana kotiledon tetap berada di bawah tanah, sedangkan epigeal kotiledonnya berada di atas tanah. Itu pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada perkecambahan. Yang selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Itu ada 2 faktor, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan makhluk hidup berasal dari faktor lingkungan sekitar kita. Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, diantaranya itu ada nutrisi, suhu, cahaya, air, dan kelembapan. Nutrisi ini adalah zat yang diperlukan dalam proses tumbuhan, zat yang diperlukan pada tumbuhan dalam proses pertumbuhan sel. Suhu ini adalah berperan sebagai mempengaruhi kerjanya enzim. Cahaya itu sangat penting bagi makhluk hidup, terutama pada proses pertumbuhan dan perkembangan, yaitu berperan sebagai sumber energi dan sebagai mempengaruhi proses kerjanya hormon auksin. Air ini adalah sebagai bahan pembentuk karbohidrat, sebagai pelarut garam, sebagai pelarut mineral di dalam tanah, dan sebagai pelarut senyawa di dalam sel. Dan selanjutnya itu ada kelembapan. Kelembapan ini adalah berfungsi sebagai mempengaruhi penyerapan air oleh akar. Yang selanjutnya itu ada faktor dalam, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam tubuh makhluk hidup sendiri. Yang termasuk kategori ini adalah gen, yang dimana gen adalah suatu faktor pembawa sifat keturunan. Selanjutnya itu hormon. Hormon itu adalah yang merangsang proses pertumbuhan. Hormon dibagi beberapa macam, yaitu ada hormon pada tumbuhan, hormon pada hewan, dan hormon pada manusia. Hormon pada tumbuhan ini disebut sebagai zat pengatur tubuh, yaitu yang pertama ada hormon auksin. Hormon auksin ini terdapat pada akar, pada ujung akar dan ujung batang, dan untuk proses pemanjangan akar dan batang. Yang selanjutnya itu ada hormon sitokinin. Hormon sitokinin adalah sebagai merangsang pembentukan tunas dan mempercepat pemanjangan sel pada batang. Hormon giberalin. Hormon giberalin ini adalah merangsang pertumbuhan, merangsang proses perkecambahan, pembentukan tunas dan pembelahan sel. Hormon etilen. Hormon etilen ini adalah berperan sebagai proses pematangan buah saat diperam. Etilen ini dengan hormon auksin, hormon etilen juga berfungsi sebagai untuk mempengaruhi pembentukan bunga pada tumbuhan. Yang selanjutnya itu adalah asam absisat. Asam absisat ini adalah berperan sebagai menghambat pembelahan sel dan pemanjangan sel. Yang selanjutnya itu ada hormon hewan. Hormon pada hewan. Yang pertama ada tiroksin, yang dimana hormon tiroksin adalah berfungsi sebagai merangsang dan mempengaruhi proses terjadinya metamorfosis. Yang selanjutnya itu hormon somatomedin, yaitu pertumbuhan tulang. Hormon Dixon dan juvenil itu sebagai perkembangan fase larva dan fase dewasa pada hewan invertebrata. Yang selanjutnya itu pada hormon pada manusia, yaitu hormon tiroksin, hormon pertumbuhan, hormon ada hormon testosteron dan hormon estrogen atau progesteron. Itulah materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yang selanjutnya Ibu ada contoh ada tumbuhan. Tumbuhan ini yang pertama itu ada dari prosesnya biji, lalu pembentukan akar, batang sampai ke daun, itu adalah merupakan proses pertumbuhan pada tumbuhan.
Sedangkan pada perkembangan tumbuhan itu ditandai dengan adanya tumbuhan itu bisa menghasilkan pembentukan gamet, bunga, dan sampai pembentukan buah. Nah, itulah contoh dari tumbuhan. Baiklah, dari materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan membagikan soal dan kalian silakan diisi ya. Ibu kasih waktu 2 menit. Sesuai materi yang Ibu sampaikan tadi. Itu materinya ada semua pada materi yang Ibu sampaikan tadi. Tidak susah kan soalnya? Ya, Bu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jangan saling contoh ya. Isi sesuai materi yang kalian dengarkan tadi. Selesai? Selesai, Bu. Silakan kumpul. Baiklah, terima kasih. Dari materi yang telah Ibu jelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan, apakah anak-anak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya, baiklah. Sebelum mengakhiri materi pada hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan, apakah kalian ada yang bisa menyimpulkan tentang materi yang Ibu jelaskan? Saya, Bu. Ya, apa Rista? Tumbuhan. Silakan Rista. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran makhluk hidup dan bersifat irreversibel, tidak dapat kembali lagi. Perkembangan adalah perubahan secara teratur atau reversibel, dapat kembali lagi. Ada 2 faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya, faktor eksternal, faktor luar, nutrisi, cahaya, udara, air, kelembapan. Dan faktor internal, faktor dalam, contohnya gen dan hormon. Baiklah, itu terima kasih pada Ristalia yang telah menyimpulkan dari materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Baiklah, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan. Dan selanjutnya itu tugas kalian untuk di rumah itu adalah mempelajari dan membaca tentang materi selanjutnya untuk minggu depan. Dan Ibu akan bertanya tentang materi selanjutnya. Ya, Bu. Baiklah, sekian dari materi yang disampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.